Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang soal-soal yang ada pada modul bab 6 ya. Ini masuk ke dalam Kapita Selekta 1. Sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi asesmen madrasah yang akan dihadapi oleh siswa-siswi kelas 9 MTSA Lisan Batu Jajar. Langsung saja kita lihat nomor 1 di sini. Ini soal ya. Pertanyaannya adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan memiliki satuan ini disebut apa? Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah besaran. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan satuan. Jadi volume, panjang dan luas ini masuk ke dalam besaran. Nah, di mana nilai besaran itu akan ada dua ya, ada besaran pokok. Nah, kemudian ada juga besaran turunan gitu. Nah, jadi untuk luas, volume ini masuk besaran turunan, sedangkan panjang adalah besaran pokok. Nah, kemudian nomor 2 nih, sebuah balok mempunyai rusuk sebesar 3 cm, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi air. Jika volume air setelah balok dimasukkan adalah 42 mili, maka volume air sebelum balok dimasukkan ini adalah berapa? Jadi kita ini menganalisis ya soal tentang hukum Archimedes ya. Jadi di sini logikanya ada sebuah balok ya dengan rusuk 3 cm, ini R-nya. Berarti tugasnya adalah kalian mencari berapa sih volume dari volume dari balok. Dimana volume itu adalah rusuk pangkat 3. Berarti rusuknya kan 3 ya, 3 pangkat 3 berarti 27 cm kubik. Nah, 27 cm kubik ini setara dengan 27 mili. Itu kan ya. Nah, kemudian menurut hukum Archimedes bahwa balok yang dimasukkan itu volumenya akan sama dengan air yang tumpah. Jadi kan tadi logikanya gini ya. Ada air di dalam gelas, kemudian dengan volume di sini adalah 42 gitu. Nah, 42 ini adalah volume air setelah balok masuk gitu. Sedangkan volume balok itu adalah berapa? 27. Berarti volume air sebelum balok dimasukkan ya tinggal ditambahkan. Jadi 42 mili. Nah, ini tinggal ditambah 27 mili. Nah, jadi ini jadi 69 mili. Ya. Nah, ini jawabannya D gitu. Nah, kemudian yang berikutnya nih. Nah, ini soal tentang perubahan wujud. Yang mana yang benar? Kita cek nih, 4 misalkan. 4 di sini mencair, betul tidak? Dari gas menjadi cair itu adalah mencair. Itu salah ya, harusnya dia mengembun. Kemudian 5 mengembun. Mana 5? 5 itu dari padat ke gas. Kalau padat ke gas itu menyublin, bukan mengembun. Berarti ini salah. Nah, kemudian 3 mencair. Nah, ini 3. Berarti 3 itu dari cair ke gas. Dari cair ke gas itu adalah menguap. Berarti ini salah. 1 mencair. Dari padat ke cair ya oke. Berarti ini betul mencair. 1 mencair. 4 mengembun. 4 mengembun. Dari gas ke cair. Mengembun juga benar. Jadi jawabannya adalah C. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di sini soal nomor 4 ada massa kayu. Ini massa kayu ya. Ini 36 gram, kemudian volumenya adalah 6. Pertanyaannya berapa sih massa jenis kayu? Nah, massa jenis itu rho. Di mana rho atau massa jenis itu massa dibagi volume. Jadi massanya 36 dibagi 6 itu sama dengan 6 ya. Ini gram per centimeter kubik. Jadi jawabannya A. Nah, kemudian yang berikutnya nomor 5, perpindahan kalor yang terjadi ketika salah satu ujung penggaris logam dipanaskan secara apa? Nah, kalau panas mengalir di dalam sebuah benda ya, di dalam sebuah penghantar itu mengalir secara merambat ya. Nah, merambat melalui penghantar yang kalau di sini berupa penggaris logam. Nah, itu yang disebut dengan konduksi. Ya. Oke, kemudian nomor 6.
Tabel dari hasil pengamatan. Nah, ini ada tabel ya, di mana ada beberapa massa benda ya. Ada yang 1, 2, 3, 4 sebesar 50. Kemudian suhunya ada yang 2, 3, kemudian waktunya 0, kemudian waktunya 10, 30, kemudian waktunya 20, 36, kemudian waktunya 30, suhunya 42. Di sini terlihat ya bahwa suhu itu berbanding lurus dengan dengan waktu ya. Jadi sedangkan kenaikan suhu itu sebanding dengan jumlah kalor ya. Jadi kalau poin 1, banyaknya kalori yang diserap sebanding dengan kenaikan suhu, ini benar ya. Banyak kalori yang diserap sebanding dengan massa, ini tidak, karena di sini suhunya naik tapi kan massa tetap. Banyak kalori yang diserap sebanding dengan waktu, juga ini benar. Jadi jawabannya 1 dan 3. Oke, kemudian nomor berikutnya ya, ini satu getaran. Nah, satu getaran itu dari mana ke mana? Misalkan dari A ke B ke C, kemudian ke B ke A lagi. Nah, ini berarti jawabannya adalah C. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya nomor 8 di sini, ini soal tentang gelombang ya. Di sini dari A ke B itu jaraknya 20 cm. Nah, berarti kalau A ke B ini disebutnya setengah panjang gelombang ya. Nah, yang disebut dengan satu gelombang itu dari A ke C. Nah, jadi dari A ke C ini yang disebut dengan lambda atau panjang gelombang. Berapa sih nilainya? Berarti nilainya adalah ini 40 cm ya. Karena dari A ke B tadi 20, maka dari B ke C adalah 40. Kemudian periodenya di sini 4. Nah, ini periodenya 4 ya. Nah, pertanyaannya berapa cepat rambat gelombang? Jadi cepat rambat gelombang itu lambda ini dibagi dengan periode. Nah, lambdanya dapat tadi 40 ya. Periodenya berarti 4. Nah, ini dapatlah 10. 10. Nah, di sini mungkin satuannya bukan diopsikan meter ya. Ini mungkin satuannya adalah diganti jadi cm per sekon. Jadi A, ini cm mungkin ya. Nah, ini semuanya cm. Baik, nah berikutnya, nah di sini ada soal nomor 9, ini menyangkut perbedaan antara gemak dengan gaung ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau yang namanya gemak ini terjadi terjadinya bunyi asli ya. Bunyi yang asli selesai diucapkan ya. Oke. Jadi bunyi yang terjadi setelah bunyi asli selesai diucapkan ini betul ya, ini gemak. Kemudian kalau gaung, bunyi yang terjadi ketika bunyi asli belum selesai diucapkan. Jadi munculnya itu setelah gitu. Jadi terlambat kalau ini bunyi gaung ya. Nah, kemudian kalau gemak itu biasanya ada di di memperjelas ya, bunyi asli kalau gemak. Kalau gaung tuh mengganggu bunyi aslinya. Oke, berarti yang 3 benar ya. Gitu. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Oke. Kemudian nomor 10, benda yang terletak di fokus cermin cekung. Nah, ini sifat bayangan ya. Nah, yang jelas di sini adalah maya. Kemudian tegak, mungkin diperbesar ya. Nah, ini kalau terletak di fokus cermin cekung ya. Oke, berarti ini tidak ada jawabannya ya. Harusnya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian yang selanjutnya nih, nomor 11, bayangan yang terbentuk pada kaca spion mobil. Kalau kaca spion mobil itu masuk ke dalam cermin cembung. Nah, ini masuk ke dalam cermin cembung. Jadi cermin cembung itu sifatnya maya, tegak, dan diperkecil. C. Oke. Untuk selanjutnya, di sini nomor 12, kaca yang digosok dengan kain sutra menjadi bermuatan listrik positif karena terjadi perpindahan
Nah, yang menjadi bermuatan positif itu berarti ada perpindahan elektron ya dari kaca ke sutra. Oke, D jawabannya ya. Oke, kemudian nomor 13. Nah, ini untuk nomor 13. Ini sebenarnya soalnya itu mencari hambatan pengganti, tetapi ini di opsinya tidak ada ya. Tidak ada jawabannya, ini ampere ya, mungkin nih salah cetak nih soalnya. Nah, ini rangkaian seri, ini tinggal dijumlah. Ini kalau seri ya, berarti 20 tambah 20, 40 ohm. Kalau paralel itu seper ya, seper 80 tambah seper 80. Berarti ini 2 per 80. Baru kita balik ya. Jadi R paralelnya itu adalah 80 per 2. Berarti ini 40. Berarti nanti tinggal ada 3 ya. Nah, berarti di sini 40 yang tadi yang sudah disatukan, kemudian ini 40 dan ini adalah 10. Nah, ini seri bisa kita satukan kembali, tinggal dijumlah menjadi 40 tambah 40, 80 tambah 10 berarti 90 ohm. Nah, jadi ini yang disebut dengan hambatan pengganti. Oke, kemudian nomor 14. Nah, ini nomor 14 ini diketahui ya, sebuah setrika listrik dengan daya, ini namanya daya ya, 200 watt, P simbolnya ya. Kemudian di sini ada tegangan ya, V 125 volt dipasang pada tegangan selama. Nah, ini selama 1 menit, berarti ini T. T-nya 1 menit. Nah, kemudian 1 menit ini kita ubah ke dalam detik ya. Berarti 60 detik. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan berapa energi? Kalau energi itu adalah daya dikali waktu. Nah, dayanya dapat 200, nah waktunya adalah 60. Berarti 12.000 joule. Berarti A jawabannya. Oke. Kemudian nomor 15. Nah, untuk nomor 15 di sini selama 2 menit sebuah benda bergerak menempuh jarak 600 meter. Nah, kecepatan rata-rata berapa? Nah, ini tinggal dibagi ya. Ini adalah waktu, kemudian ini adalah jarak S ya. Jadi kecepatan itu adalah jarak per waktu. Jadi jaraknya 600 per 2 menit, tapi ubah ke detik dikali 60. Ini coret, berarti ini 10 bagi 2, berarti ini adalah 5. Nah, ini jawabannya B. Kemudian nomor 16 di sini soal tentang usaha ya. Ada gaya sebesar 25, kemudian ada jaraknya 200 cm. Ini kita ubah ke meter dulu. Jadi setara dengan 2 meter. Nah, yang ditanyakan berapa nilai usaha. Nah, usaha itu adalah gaya dikali jarak atau perpindahan mungkin ya. Berarti 25 dikali 2. Berarti ini 50 joule. Berarti jawabannya B. Baik. Berikutnya, nah ini beberapa fenomena ya, gerak benda. Bola menggelinding di atas permukaan kasar, bola dijatuhkan dari atas ke bawah, bola menggelinding pada bidang miring, bola yang dilempar vertikal ke atas. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah yang termasuk ke dalam gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kalau dipercepat itu pasti searah dengan gravitasi. Nah, berarti yang ini ya, yang menggelinding pada bidang miring. Kemudian bola yang dijatuhkan dari atas ke bawah. Nah, yang ini ya. Kalau vertikal ke atas itu memang gerak lurus berubah beraturan tetapi diperlambat. Berarti jawabannya adalah 2 dan 3. Oke, kemudian untuk nomor 18 di sini ada pertanyaan ya. Ada 4 kotak atau 4 balok diberi gaya yang sama. Maka yang memiliki tekanan terkecil. Kalau tekanan terkecil berarti alasnya harus besar. Kenapa? Karena rumusan tekanan itu adalah gaya per satuan luas. Jadi supaya tekanannya kecil, berarti luas alas ya, luas yang bersentuhannya itu harus besar. Jadi kalau yang besar yang mana yang? Apakah yang A? Ini ataukah yang B?
Yang C atau yang D? Nah, yang C atau yang D? Kayaknya yang paling besar itu yang D ya. Nah, ini. Oke, kemudian nomor 19. Kalau 19 di sini ada sebuah benda yang masanya 100 gram. Ini massa ya. Ini kita ubah menjadi 0,1 kg. Kemudian ketinggiannya adalah 5 dan ini gravitasinya 10. Pertanyaan, berapa energi potensial? Nah, energi potensial itu MGH, M kali G kali H, di mana M-nya adalah 0,1 kali 10 kali 5 ya. Jadi ini 5 Joule. Jadi D jawabannya. Oke, kemudian nah ini nomor 20 nih. Ini soal tentang pesawat sederhana ya. Nah, jadi ini ada batu ya sebesar 100 Newton. Kemudian ini jarak batu ke titik tumbuh 0,5. Kemudian ini diberikan gaya ya. Sebesar berapa ini yang ditanya. Nah, jarak gaya ke titik tumbuhnya 2 meter. Ini tinggal begini ya. W dikalikan. Ini W yang 100 ya. Kalikan 0,5 ya. Yang ini. Sama dengan F dikalikan 2. Nah, ini teknik seperti itu. W-nya adalah 100 kali 0,5 sama dengan F dikali 2. Jadi 100 kali 0,5 itu berarti dia 50 sama dengan F kali 2. Berarti F-nya adalah 25. Nah, jadi jawabannya D. Oke, kemudian nomor 21. Nah, untuk nomor 21 di sini mencari berapa R-nya. Kalau R itu kan sebetulnya Pi per I kan ya. Nah, di mana Pi ini adalah 20. Nah, I-nya 2. Berarti ini sama dengan 10 ohm. Ya. Kalau daya itu adalah Pi kalau daya itu kan Pi kali I ya. Nah, ini daya itu Pi kali I. Pi-nya adalah 20. Nah, I-nya adalah 2, berarti 40 watt. Nah, gitu ya. Berarti jawabannya adalah C. Nah, untuk nomor 22 di sini soal bagaimana cara membuat magnet ya. Nah, cara membuat magnet di atas disebut sehingga akan terbentuk kutub apa. Nah, ini disebut nanti dengan cara menggosok ya. Dengan cara menggosok. Nah, dengan cara menggosok di mana P nih, ini kita lihat nih. Si P itu dia disentuh oleh kutub utara dulu mungkin ya, digosok oleh kutub utara ya, P kan menjadi kutub utara gitu. Berarti C. Nah, untuk soal selanjutnya adalah untuk memperbesar elektromagnetik dapat dilakukan dengan cara apa? Nah, dengan cara magnet diam dalam kumparan. Kemudian menggunakan inti besi mempercepat keluar masuknya magnet dalam kumparan atau memperbesar luas penampang penghantar. Ini yang mana? Nah, yang jawaban yang paling tepat adalah yang ini ya. Dengan cara mempercepat keluar masuknya magnet dalam kumparan. Oke. Soal selanjutnya ini soal tentang bum Kepler ya. Orbit setiap planet berbentuk elip. Matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Nah, pernyataan di atas disebut hukum Kepler 1. Nah, ya. Kemudian selanjutnya satelit palapa merupakan alat komunikasi. Yang bukan merupakan manfaat satelit palapa adalah sebagai ini ya, sebagai sumber cahaya. Kemudian penyebab adanya perbedaan waktu pada tempat-tempat yang berbeda, garis bujurnya adalah rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya itu menyebabkan perbedaan waktu. Nah, kemudian nomor 27, nah ini urutan kedudukan matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana. Nah, jadi gerhana matahari itu pada saat urutannya adalah matahari, kemudian bulan itu ada tengah, ya, kemudian ini bumi, ya. Jadi D jawabannya. Nah, kemudian selanjutnya makhluk hidup mengalami pertumbuhan apabila, nah ini ciri-ciri makhluk hidup saat mengalami pertumbuhan. Jadi kalau pertumbuhan itu misalkan dilihat dari ukuran misalkan.
ukurannya asalnya kecil jadi besar gitu ya. Nah ini kira-kira yang mana? Nah ini ya, yang B ya. Nah kalau perkembangan berarti itu melahirkan individu baru, misalnya perkembangbiakan, kan ada pertumbuhan dan perkembangan. Baik, sekarang sistem dikotomi adalah keterangan ciri makhluk hidup dibagi dua kelompok yang berlawanan. Ini D ya. Kemudian yang 30 ciri-ciri tumbuhan. Nah, di sini ada biji mempunyai 2 daun lembaga bila berkecambah, tulang daun sejajar atau melengkung, batang bercabang dan berkambium, kemudian batang tidak bercabang. Nah, ini yang menunjukkan ciri-ciri tumbuhan berkeping 2. Nah, yang mana? Nah, jawabannya adalah yang 1 dan 3. Nah, ini. Oke, kemudian selanjutnya nomor 31 ya. Ini proses yang terjadi pada rantai makanan itu sebetulnya apa sih gitu ya. Ini proses yang namanya siklus energi gitu ya. Oke, kemudian di sini nomor 32. Perhatikan tabel pengamatan. Ini perbedaan antara xeropit dengan higropit gitu. Kalau xeropit itu tumbuhan yang hidup di tempat yang kering ya. Kalau higropit itu ya di tempat yang basah. Nah, mana yang menunjukkan perbedaannya? Nah, yang pertama akar. Kalau xeropit panjang, lebat. Nah, kalau higropit serabut. Nah, ini benar ya. Ini benar. Kemudian poin 2 batang. Xeropit itu tebal berwarna hijau. Kalau higropit berongga di dalam. Nah, ini juga benar ya. Kemudian yang ketiga daun. Duri berlapis lilin. Nah, ini juga benar ya. Kalau ini tipis lebarnya, ini benar. Oke. Stomata banyak. Justru stomatanya sedikit kalau di xeropit. Kalau di higropit banyak. Nah, jadi yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Ini contohnya yang xeropit ini adalah kaktus ya. Kaktus itu adalah tumbuhan yang hidup di wilayah atau di tempat yang kering. Baik, nomor 33. Pada proses fotosintesis dari udara bebas, tumbuhan mengambil gas karbon dioksida ya. Oke, kemudian berikut ini ciri-ciri makhluk hidup kecuali berkembang biak, oke, bernapas juga benar. Nah, ini yang kurang tepat ya. Kalau melakukan fotosintesis ini hanya pada tumbuhan gitu. Tumbuh juga ciri gitu. Kemudian nomor 35, pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai untuk pernapasan. Melepaskan energi, betul ya, kan tidak sesuai ya. Hanya dilakukan oleh hewan, betul tidak? Salah ya. Memerlukan gas oksigen, betul ya. Memerlukan gas CO2 juga salah. Jadi yang tidak tepat adalah yang B atau D. Nah, ini ada 2 jawaban ya. Nah, O2 selanjutnya nih. O2 yang berdifusi dalam paru-paru akan diikat oleh hemoglobin. Nah, ini. Kemudian 37, respirasi pada makhluk hidup bertujuan untuk menghasilkan energi. Kemudian yang selanjutnya tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan makhluk hidup dari jenisnya sendiri supaya tidak punah ya. Baik, 39. Perubahan makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama adalah ini evolusi ya. Kemudian perhatikan pernyataan berikut yang merupakan sifat tumbuhan dengan tingkat reproduksi yang tinggi. Nah, mengandung banyak biji ini sudah pasti ya. Berubah sepanjang tahun ini tidak ya. Golongan tumbuhan biji. Kemudian mudah tumbuh di banyak tempat juga benar. Jadi ini jawabannya 2, 3, 4. Oke. Kemudian nomor 41. Pada proses fotosintesis diperlukan karbon dioksida dan air. Ya.
Kemudian yang selanjutnya, apabila zat sisa tidak dikeluarkan tubuh, maka akan terjadi, ya, tubuh akan terkena racun, karena itu nanti akan berbahaya ya pada tubuh. Kemudian, dari pernyataan berikut yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup, bernapas, oke, betul ya. Kemudian bergerak juga betul, iritabilitas juga betul, dan berkembang biak. Kalau ini berfotosintesis salah ya. Nah, ini salah. Ini salah. Jadi jawabannya C. Kemudian 44. Pada sebuah percobaan penanaman jagung terlihat hari ke-4 dan hari ke-12. Tinggi tanaman mengalami pertambahan beberapa senti. Perubahan menunjukkan adanya, nah ini namanya adanya pertumbuhan. Pertumbuhan itu kan tadi sudah jelas ya. Misalkan asalnya dari pendek menjadi panjang, asalnya kecil menjadi besar, itu pertumbuhan. Kemudian 45, perhatikan data berikut yang merupakan ciri-ciri perkembangbiakan apa? Melibatkan satu induk. Nah, ini vegetatif ya. Sifat induk sama dengan anaknya juga ini vegetatif. Anak tumbuh dari induknya. Dari tubuh induknya juga benar. Tidak terjadi peleburan juga benar ya. Ini semuanya adalah ciri dari perkembangbiakan secara vegetatif tanpa ada peleburan sel, 2 sel mungkin ya. Oke, kemudian nomor 46. Di sini ciri-ciri bunga yang penyerbukannya oleh serangga. Nah, kalau ciri bunga yang penyerbukan serangga, di sini yang pertama jelas yang nomor 2 itu benar ya. Nah, jadi putik berbulu halus dan terjulur keluar. Kemudian mahkota berbau, karena itu untuk menarik ya, serangga itu bisa mendekati si bunga tersebut. Kemudian mempunyai kelenjar madu gitu. Jadi ini daya tarik bunga tersebut supaya bisa melakukan penyerbukan ya dengan bantuan serangga. Jadi antara bunga dengan serangga itu terjadi simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan gitu ya. Jadi 2, 3 dan 6. Jadi jawabannya C. Kemudian nomor 47 di sini ya. Ini ada sebuah tabel. Ada zat makanan, kemudian ada penguji. Pengujinya adalah Lugol, alkohol, biuret, dan pehling. Kemudian ada terjadi perubahan warna. Nah, amilum itu diuji oleh Lugol, betul ya. Warnanya aja biru tua, ini benar. Kemudian kalau glukosa oleh alkohol ini tidak ya. Alkohol itu bukan untuk menguji glukosa. Nah, kalau protein jelas ini diuji oleh biuret dan akan berubah menjadi ungu. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Kemudian 48, ini ada tabel ya, ada penyakit yang ditimbulkan, kemudian ada penyebab gitu. Penyebabnya apa? Nah, di mana dari keempat hal tersebut yang sesuai ya antara penyakit dan penyebabnya. Yang satu dulu cek kita. Bakteri. Nah, bakteri itu penyakitnya TBC, betul ya. Radang paru-paru, tipes juga ini bakteri. Kemudian jamur, tipes bukan ya. Tadi tipes mah disebabkan oleh bakteri, ini salah ya. Kemudian protozoa, ini influenza juga salah. Influenza ini karena virus ya. Nah, ini virus. Nah, ini ada influenza, cacar, anjing gila itu virus. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Kemudian nomor 49, zat aditif sintetik memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah lebih tahan lama ya kalau sintetik itu. Kemudian terakhir, nomor 50, ketergantungan nikotin dalam jangka panjang dapat menimbulkan penyakit kanker hati. Baik, demikian pembahasan soal untuk Kapita Selekta 1 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita coba nanti masuk ke Kapita Selekta selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.